Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Masih berada di ruang tamu di rumah saya yang sedang saya renovasi ini ya rekan-rekan ya. Kali ini kita akan melanjutkan untuk proses renovasinya, yaitu pemasangan plafon PVC. Karena kemarin kita sudah pasang untuk rangkanya, kemudian kita sudah instalasi untuk listriknya. Nah, sekarang tinggal waktunya untuk pemasangan plafon PVC modelnya drop ceiling. Nah, untuk plafon PVC-nya saya akan menggunakan merek dari Elite Plafon ya. Dari dulu saya pakainya merek Elite Plafon, tapi untuk kali ini spesial rekan-rekan ya, saya menggunakan Elite Plus atau kasta tertinggi dari Elite Plafon. Ini adalah produk yang belum lama launching juga ya rekan-rekan ya. Motifnya premium, kemudian bahannya juga lebih bagus, untuk laminasinya lebih tebal, dan saya suka warna-warnanya itu cenderung banyak yang doff ya rekan-rekan ya, atau matte, sehingga kalau kena cahaya lampu itu tidak mengkilap atau tidak mantul, sehingga terlihat lebih elegan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan lihat detailnya dari produk Elite Plus ini. Kita langsung lihat di depannya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah bahan PVC Elite Plus yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Kalau kita amati kardusnya, ini memang terlihat lebih besar ya rekan-rekan ya. Kemudian warnanya cenderung biru agak tua ya untuk warna kardusnya. Ini karena ukuran per lembarnya memang lebih lebar ya, yaitu lebarnya 25 cm. Saya menggunakan beberapa motif di kesempatan kali ini. Kita langsung buka saja untuk kemasannya. Kita akan lihat motif yang pertama yang akan saya gunakan adalah kodenya E01-3WF. Ini warna putih, motif kayu, flat ya rekan-rekan ya, flat tapi ada nutnya. Jadi dibagi tiga. Di sini teksturnya tekstur kayu, warnanya cenderung doff. Kemudian yang kedua saya menggunakan kode E04-3WM. Motifnya kayu warna coklat, dan ini tidak flat ya rekan-rekan ya, agak melengkung seperti itu di bagian tiap nutnya. Dan ini juga motifnya kayu, ada seratnya kayu, warnanya doff, jadi terlihat lebih elegan. Seperti ini ya rekan-rekan ya, ada terasa tekstur kayunya kalau kita raba. Untuk bagian belakangnya seperti biasa warnanya flat putih ya rekan-rekan ya. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada logo segelnya untuk menandakan kita pemasangan yang pertama. Untuk list plafon yang akan kita gunakan ada beberapa. Yang pertama saya menggunakan list plafon kodenya 8-B seperti ini. Kemudian yang kedua saya menggunakan list plafon 17-B. Dan yang ketiga saya menggunakan kode list plafon 04LW. Nah seperti itu rekan-rekan ya, detail dari produk Elite Plus. Sekarang waktunya kita lakukan pemasangan. Kita langsung naik ke atas steker dan nanti kita ukur, langsung kita pasang untuk Elite Plusnya. Oh iya rekan-rekan, saya juga mau infokan ada program dari Elite Plafon, yaitu umroh bareng. Umrohin orang baik bareng Elite Plafon. Rekan-rekan bisa ikutan dengan cara ceritakan sosok inspiratif yang ingin kamu berangkatkan umroh di Instagram rekan-rekan sekalian. Sertakan hashtag umroh bareng Elite Plafon. Follow dan tag Instagram @eliteplafon. Rekan-rekan bisa ikut program ini hingga tanggal 30 April 2023. Untuk keterangan lengkapnya rekan-rekan bisa kunjungi Instagramnya Elite Plafon. Oke rekan-rekan, sekarang kita waktunya untuk pengerjaan pemasangan plafon Elite Plus ya. Kita akan pasang untuk bagian trap atas terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita ukur sisi kiri dan sisi kanan. Ini untuk bagian atas. Saya akan pasang untuk Elite Plus E01-3WF warna putih seperti ini, motif kayu. Untuk pemotongan seperti biasa menggunakan pisau cutter saja. Kemudian langsung kita patahkan. Jadi simpel ya, praktis untuk proses pemotongannya. Nah untuk pemasangan kali ini saya akan menggunakan cordless terbaru dari DCA ya rekan-rekan ya. Ini ADJZ 23 strip 10i. Ini adalah sebuah hammer drill ya, jadi multifungsi. Bentuknya ringkas seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini sudah brushless motor, kemudian ada gear 1, gear 2, ada indikator level baterai, kemudian putarannya bisa bolak-balik. Kemudian kecepatannya sudah variable speed seperti ini. Untuk caknya sudah single lock sehingga mudah untuk
pemasangan mata bor. Di sini ada fungsi penyekrupan, pengeboran, kemudian untuk hammer drill. Jadi lengkap rekan-rekan ya. Untuk step torsi penyekrupannya juga sampai step 20 ya. Jadi banyak untuk stepnya. Baterainya menggunakan 12 volt. Ini saya menggunakan yang 2 ampere. Dan untuk hammer drill ini juga dijual tanpa baterai ya. Jadi lebih kompetitif untuk harganya. Dan untuk mata obeng yang akan saya gunakan, saya menggunakan mata obeng PH2 seperti ini rekan-rekan ya. Sedangkan untuk skrup pemasangan plafonnya saya menggunakan skrup gypsum atau skrup drywall dengan panjang 1 inch. Oke rekan-rekan, sekarang kita langsung pasang saja untuk plafon Elite Plus ini. Seperti biasa yang ada logonya, ada tanda segelnya paling depan ya rekan-rekan ya, menghadap ke depan seperti ini. Kemudian kita langsung rapatkan bagian depan, bagian atas dengan bagian rangkanya, kemudian langsung kita skrup. Untuk satu rangka, satu skrup sudah cukup ya rekan-rekan ya. Sudah kuat nanti untuk menahan dari plafon PVC-nya. Langsung kita kerjakan untuk baris yang kedua. Jadi karena ini datar saja, jadi untuk pemasangannya juga gampang ya. Kemudian untuk plafon PVC ini dapat kita pasang sendiri rekan-rekan ya, karena ringan. Dalam satu lembarnya juga tidak berat, jadi kita pasang sendiri pun mudah ya. Nah seperti ini saya sudah memasang sebanyak 3 baris ya rekan-rekan ya. Bentuknya seperti ini sudah terlihat bagus ya rekan-rekan ya, walaupun 3 baris, baru 3 baris. Nah untuk pemasangan skrup usahakan ini benar-benar datar dengan bagian plafonnya. Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan baris selanjutnya. Rekan-rekan yang agak ribet bisa menggunakan bantuan klem seperti ini. Kita klem terlebih dahulu terhadap rangka, baru kita skrup, sehingga akan lebih mudah juga untuk kita yang kerja sendiri. Oke rekan-rekan, untuk bagian tengah, untuk drop ceiling bagian atasnya sudah terpasang semua, warna putih, Elite Plus, motif kayu. Seperti ini rekan-rekan ya, sudah datar dan rapi serta teratur. Selanjutnya kita akan tutup dulu untuk bagian samping, kiri, kanan, depan, belakang ya rekan-rekan ya. Bagian samping sininya supaya nanti benar-benar rapat, debu dari bagian atas plafon itu tidak turun ke ruang tamu. Jadi benar-benar bisa bersih. Ini kita ukur terlebih dahulu. Untuk kebutuhan bahannya saya menggunakan plafon sisa bahan saja ya rekan-rekan ya. Kita balik posisinya seperti ini, yang putih di depan, dan ini sudah saya buat coakan pada posisi rangka hulunya. Kemudian bisa langsung kita pasang saja seperti ini, menutup dari celah bagian sampingnya nanti. Oke, menghadap ke bagian depan untuk warna putihnya, kemudian tinggal kita skrup terhadap rangka. Untuk penyekrupan ini kita kasih skrup 2 ya rekan-rekan ya, tapi skrupnya jangan di bagian atas, di bagian tengah atau bagian bawah saja, supaya nanti tidak terlihat saat kita lengkap memasang plafonnya. Nah seperti ini rekan-rekan ya untuk posisinya, pemasangan dari tutup samping. Kemudian untuk bagian pojoknya kita lem sealant supaya lebih rapat lagi. Kemudian jangan lupa untuk jalur kabel LED stripnya kita masukkan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Jangan sampai kelupaan, nanti kabelnya masih di dalam, nanti kita nggak bisa nyambung untuk LED stripnya. Oke rekan-rekan ya, posisinya jadi seperti ini. Untuk bagian penutup sampingnya sudah saya pasang semuanya mengelilingi dari bagian bawah dari trap atas. Baik, selanjutnya kita akan memasang list plafon dengan kode 8 min B. Untuk pemotongan list plafon ini kita bisa ukur terlebih dahulu. Kemudian untuk pemotongannya saya menggunakan gerinda tangan. Cordless seperti ini menggunakan mata potong cutting wheel supaya potongannya bisa benar-benar tegak lurus dan rapi. Baik, kemudian tinggal kita pasang di bagian depan ya rekan-rekan ya, bagian pojok. Ini saya buat menggunakan list ini karena nanti bagian tembok bawahnya juga akan saya pasang plafon PVC ya, sehingga plafon PVC-nya nanti dapat kita fungsikan sebagai wall panel supaya nanti temboknya juga bisa rapi.
Seperti ini untuk pemasangannya, skrupnya satu ke atas, satu ke samping. Bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya untuk bagian tembok bagian kiri dan kanan, ini list plafonnya menggunakan kode 04 LW. Kita langsung skrup saja ke bagian atas. Untuk satu rangka, satu skrup sudah cukup. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang untuk drop ceiling bagian bawah. Di sini kita ukur terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan. Saya menggunakan Elite Plus 04 strip 3 WM untuk bagian bawah ini. Kita potong untuk bahannya. Kemudian langsung kita pasang. Yang pertama ini memanjang ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini, kita tekuk sedikit, kita masukkan bagian kiri kanannya ke dalam bagian listnya dan langsung kita dorong ke depan sampai mentok di bagian list depan. Kemudian tinggal langsung kita skrup dari plafon PVC ini ke bagian rangka atas. Selanjutnya untuk bagian yang kedua ini kita harus potong bagian tengahnya ya. Ini kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita garis bagian atasnya menggunakan pensil mengikuti coakan dari bentuk rangkanya. Kemudian langsung kita lepas dan kita potong menggunakan pisau cutter saja pada bagian yang sudah kita tandai. Dan hasilnya akan menjadi sebuah letter U seperti itu. Langsung saja kita pasang di baris yang kedua. Kita dorong ke bagian depan supaya lebih rapat lagi, kemudian tinggal kita skrup dengan rangkanya di bagian atas. Ini sisi kanan 2, kemudian sisi bagian kiri juga 2 skrup. Nah seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpasang 2 baris. Nah selanjutnya tinggal kita lakukan pemasangan untuk sisi kiri dan sisi kanan temboknya. Untuk pemasangan bagian ini akan lebih mudah ya, karena lebih pendek untuk PVC plafonnya, sehingga lebih praktis. Untuk pemasangannya juga nggak bikin capek ya, karena kan pendek-pendek. Untuk pemasangan skrupnya satu kiri satu kanan sudah cukup, nanti juga sudah akan kuat ya. Oke, tinggal kita skrup kiri kanan. Dan ini saya sudah menyelesaikan sampai sebelah kirinya itu sampai di bagian ujung ya rekan-rekan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan di tembok bagian kanan. Ini juga kita pasang, ini kurang lebih panjangnya sesuai rangkanya yaitu 40 cm ya. Jadi untuk proses pemotongannya bisa langsung banyak juga ya. Tidak perlu satu-satu diukur. Untuk bagian terakhirnya di sini juga kita bentuk letter U juga ya, mengikuti dari bentuk rangkanya. Kita masukkan kiri kanan ke dalam list, kemudian kita dorong dan langsung kita skrup di bagian sambungan rangkanya. Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk trap bawahnya sudah terpasang semua, motif kayu warna coklat. Sudah rapi berjajar dan motifnya memang menurut saya sih bagus ya rekan-rekan ya. Tapi ini belum selesai, kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan tutup bagian sampingnya ya rekan-rekan ya, tutup separuh. Nah untuk penutupan bagian ini saya sudah membuat potongan pendek-pendek seperti ini. Untuk panjang satu lembarnya ini adalah kita potong 10 cm. Jadi kita buat yang langsung banyak saja ya, kita potong untuk stok, kemudian langsung kita pasang. Ini untuk pemasangannya di bagian samping di sini nempel pada bagian rangka. Nah untuk pemasangannya kita bisa skrup di bagian rangka samping itu. Untuk skrupnya sebanyak 2 ya. Jadi di bagian bawah 1, bagian atas 1. Nah untuk penyekrupannya seperti ini, atas 1, kemudian di bagian bawah di sini juga 1. Jadi ada 2 ya. Selanjutnya tinggal kita gabungkan untuk sisi sampingnya di sini. Caranya sama, dengan tinggal kita urutkan saja untuk proses pemasangannya. Skrupnya kita pasang 2 skrup. Nah seperti ini rekan-rekan ya, tinggal kita lanjutkan sampai nanti selesai mengelilingi dari sisi dari plafon bagian bawah. Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah selesai semua, sudah kita pasang untuk penutup bagian sampingnya, sudah rapi.
Dan sekarang tinggal kita lanjutkan untuk proses pemasangan list plafon sebagai finishingnya. Untuk yang pertama saya menggunakan kode list plafon yaitu 17 min B. Ini saya modifikasi, bagian tengahnya saya hilangkan sehingga cuma menjadi sebuah L saja. Langsung saja kita potong polanya. Untuk potongan pola sambungan di bagian sudutnya nanti seperti ini. Kita potong menggunakan gunting serbaguna saja. Nah, bentuknya seperti ini untuk polanya nanti supaya pertemuannya bisa rapi di bagian pojok. Pemasangannya saya menggunakan lem sealant seperti ini rekan-rekan ya, supaya lebih praktis dan lebih cepat untuk prosesnya. Langsung saja kita tempelkan di bagian sudut tekukan atau pertemuan di bagian pojok bawah seperti ini. Supaya bisa menahan waktu lemnya masih basah, kita bisa menggunakan selotip kertas seperti ini ya rekan-rekan ya, untuk menahan selama lemnya masih kondisi basah, sehingga kita tidak perlu memegang terus ya. Kita pasang selotip kertasnya di beberapa bagian. Dan untuk bagian atas saya menggunakan list plafon kodenya 04LW untuk bagian tepi atas. Tinggal kita masukkan seperti ini saja rekan-rekan ya. Dan ini menurut saya sih tidak perlu menggunakan lem ya, tinggal kita masukkan saja karena ini kan di bagian atas jadi tidak mungkin jatuh. Dan untuk list plafon ini juga posisinya menjepit dari bagian PVC-nya, jadi susah untuk lepas juga rekan-rekan ya. Dan ini kan di bagian atas jadi aman sih menurut saya, tidak perlu dilem ataupun disekrup, sudah aman. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah selesai untuk proses semuanya untuk pemasangan trap bagian atas, kemudian trap bagian bawah, pemasangan list plafon dan finishing list plafon untuk bagian tengah dan atasnya sudah selesai semua. Hasilnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat dari dekat ini juga terlihat rapi banget. Untuk motif kayunya itu saya suka banget dari Elite Plus ini karena kan warnanya atau teksturnya itu doff, jadi tidak mengkilap, lebih mirip ke kayu asli ya untuk serat dari teksturnya itu. Kalau kita lihat lebih dekat lagi seperti ini jadi kelihatan natural banget menurut saya. Dan ini kalau lampu LED stripnya saya nyalakan jadi lebih mewah banget ya rekan-rekan ya, jadi lebih berwarna untuk plafonnya. Rekan-rekan yang pengen tahu cara untuk pemasangan LED stripnya ditunggu di video selanjutnya ya. Nanti saya akan buatkan video untuk pemasangan LED stripnya. Buat rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan produk Elite Plus ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan keterangan lengkap mengenai produk dari Elite Plus ini. Demikian video kali ini ya rekan-rekan ya. Nanti kita lanjutkan untuk proses pembuatan variasi di bagian tengah dari plafon PVC-nya. Ditunggu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.